Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Ganis Mariamah dari kelas 2 BKIA. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Membina Karakter Warga Negara yang Baik. Penulisnya oleh Dr. Sarbaini dan Dr. Randes Zainul Ahyar. 308 halaman. Cetakan kedua Desember 2013. Penerbitnya oleh Azwaja Presindo Yogyakarta. Bab 1. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakteristik berbangsa dan bernegara. A. Eksistensi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 2. Bahwa isi kurikulum setiap jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pada waktu itu, perguruan tinggi pendidikan kewarganegaraan diwujudkan salah satu mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diimplementasikan sejak berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1989 sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Eksistensi pendidikan kewarganegaraan kembali dikuatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 37 Ayat 2. UU Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. B. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Henry Randall dalam majalah The Citizen and Civic, Civic sebagai ilmu kewarganegaraan, mempelajari hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi. Menurut Udin Saripudin Winatapura 2007, membedakan citizenship education dan civic education. Citizenship education mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. Civic education terbatas pada pendidikan di sekolah dan dampak dari berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara 2004. Setiap pemimpin harus mampu memberikan keteladanan, memberikan motivasi, serta mendorong kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan teoritis. 3. Landasan historis. 4. Landasan sosiologis. Dan yang kelima, landasan yuridis. D. Visi, misi, kompetensi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Dikti Kep 2006. 1. Visi. Sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, dan berkeadaban, kemanusiaan, cinta tanah air, dan berbangsa. 2. Misi. Untuk mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, rasa tanggung jawab, dan bermoral. 3. Kompetensi yang diharapkan. A. Standar kompetensi lulusan. B. Kompetensi dasar lulusan. Dan yang keempat, tujuan pendidikan kewarganegaraan. A. Tujuan. 1. Keilmuan. 2. Perspektif pendidikan di Indonesia, khususnya sebagai mata kuliah. Dan yang ke B, tujuan khusus. E. Pendidikan kewarganegaraan.
dalam rangka membina karakter warga negara yang baik. Penyajian tidak mengarah pada pola indoktrinasi, tetapi diarahkan pemikiran, analisis kritis, demokrasi untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara dalam konteks menjaga, membangun, dan mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Bab 2. Identitas nasional. A. Pengertian identitas nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuatu dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa, yang telah mengidentifikasikan diri dalam kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, nasional sebagai bentuk identitas dari suatu bangsa yang telah bernegara. Nasional memiliki arti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang disatukan oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, suku, maupun bahasa. Juga dapat berupa kesamaan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, tujuan, atau rasa senasib sepenanggungan, baik dalam cakupan fisik atau non-fisik kelompok itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional adalah jati diri yang membentuk bangsa Indonesia, seperti suku bangsa, budaya, wilayah, persamaan nasib, ataupun persamaan cara pandang ke depan kehidupan suatu bangsa. Membentuk jati diri bangsa Indonesia mempunyai karakteristik sendiri dan berbeda dengan bangsa lain, seperti bangsa Filipina, Singapura, atau juga Malaysia, yang sama-sama sebagai bangsa yang berada di wilayah Asia Tenggara. B. Nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia adalah kesadaran dari orang-orang dan golongan-golongan manusia Indonesia bahwa mereka adalah satu kesatuan bangsa, baik karena persamaan nasib, sejarah, watak, tujuan, wilayah, dan berkehendak untuk hidup bersama dalam satu negara Republik Indonesia sebagai wadah untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama berdasarkan kesatuan paham kemasyarakatan, kebangsaan, dan keanekaragaman Pancasila. Sumber-sumber identitas bersama yang kemudian menjadi identitas nasional berupa nilai-nilai primordial, nilai-nilai sakral, nilai-nilai personal, serta nilai-nilai sipil. C. Unsur-unsur pembentuk nasionalisme. 1. Unsur sejarah. Perjuangan demi perjuangan bangsa telah mengukir sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang yang kembali memperoleh kemerdekaannya. Nilai-nilai perjuangan yang mengkristal menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. 2. Budaya unggul. Budaya unggul menurut Sosial Bambang Yudhoyono 2008 adalah sikap dan keyakinan dasar bahwa masing-masing dan kita semua dapat melakukannya. Suatu hasrat untuk menjadi yang terbaik. Menjadi sikap percaya diri bahwa sebaik apapun yang dilakukan orang lain, kita dapat melakukan hal tersebut dengan sama baiknya, bahkan jauh lebih baik. Yang ketiga,
Suku bangsa dan bahasa. Kondisi sekitar 300 suku bangsa dengan segala kebinekaannya adalah salah satu keunikan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Karena dengan kesadaran bersama menyatakan diri sebagai bangsa yang satu. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam suatu wilayah kesatuan negara Indonesia. Serta kesepakatan satu bahasa Indonesia. Semua ini telah diwujudkan sebelum Indonesia merdeka, yakni dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 diwujudkan dalam kemerdekaan Indonesia dan dipertahankan keutuhannya dalam perjuangan hidup dan pembangunan guna cita-cita bersama oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, agama. Bangsa Indonesia yang dikenal religius dapat menerima dan hidup berdampingan secara damai antar pemeluk agama yang berbeda dalam kehidupan bersama yang penuh dengan nuansa toleransi. Kedatangan berbagai agama di wilayah Indonesia diterima oleh pemeluknya tanpa suatu tindakan kekerasan. Kebebasan beribadah pun dilakukan dan dihormati antar umat agama dengan semangat toleransi yang dapat membanggakan segenap bangsa Indonesia serta mampu menjadikan identitas sebagai kehidupan yang pluralistis jauh sebelum kehidupan pluralistik sebagai isu internasional. D. Simbol-simbol kenegaraan sebagai identitas nasional. 1. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang awalnya dari bahasa Melayu yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. 2. Bendera negara. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah putih diabadikan sebagai bendera negara karena warna merah putih bagi Indonesia mengandung arti yang penuh makna bagi perjuangan dan kehidupan bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan sifat keberanian dari bangsa Indonesia, sedangkan warna putih melambangkan sifat kesucian atau kebenaran. Merah putih merupakan simbol perbuatan yang berani karena benar. Warna merah dan warna putih adalah warna yang berakar pada budaya Indonesia yang biasanya menjadi hiasan dalam bentuk bunga mawar merah dan melati putih. Kuliner bubur merah dan bubur putih, kue apem merah dan kue apem putih, gambir merah dan kapur putih, teman sirih untuk menginang. Yang ketiga, lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, syairnya pernah dilakukan dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Yang keempat, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang keempat, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Penetapan lambang negara Garuda Pancasila diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951. Sedangkan tata cara Garuda Pancasila diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Pancasila sebagai identitas nasional. Yang 1. Konsep hakikat eksistensi manusia. Yang kedua, konsep pluralistik. Yang ketiga, konsep harmoni dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Yang keempat, konsep kekeluargaan dan gotong royong. Yang kelima, konsep integralistik. Yang keenam, konsep kerakyatan. Yang ketujuh, konsep kebangsaan nasional. A.
Nilai keimanan. B. Nilai ketakwaan. C. Nilai keadilan. D. Nilai keberadaban. E. Nilai persatuan dan kesatuan. F. Nilai mufakat. G. Nilai kesejahteraan. F. Integrasi nasional. G. Kesadaran terhadap identitas nasional sebagai pemersatu bangsa. 1. Memperkuat kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, memperkuat semangat kebangsaan. Bab 3. Negara dan Konstitusi. A. Eksistensi negara. 1. Pengertian negara. Menurut Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. 2. Teori terjadinya negara. A. Teori teokraksi. B. Teori organik. Teori organik diperkenalkan oleh Plato, bahwa negara organik bukanlah rakyat semata yang menjadi bahan politik meski ia jelas dari para individu. C. Teori perjanjian. D. Teori kekuasaan. E. Teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan rakyat. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. 3. Bentuk negara. A. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya terdiri dari satu negara saja, tidak terdapat dalam suatu negara. B. Negara serikat. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa yang kemudian menjadi negara-negara bagian daripada negara serikat tersebut. 4. Tujuan negara. A. Teori kekuasaan. B. Teori keamanan dan ketertiban. C. Teori kemerdekaan. D. Teori kesejahteraan. B. Negara Indonesia. 1. Lahirnya negara Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Kedaulatan Indonesia. 3. Tujuan negara Indonesia. A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Bentuk negara Indonesia. C. Konstitusi. 1. Istilah dan pengertian konstitusi Undang-Undang Dasar. 2. Keberadaan dan tujuan konstitusi. D. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di Indonesia. 1. Penetapan Undang-Undang Dasar dan Konstitusi Indonesia. 2. Perubahan konstitusi atau UUD. A. Cara mengubah konstitusi atau UUD. B. Perubahan UUD atau konstitusi di Indonesia. E. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. 1. Pembukaan UUD 1945 Amandemen. 2. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 3. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 Amandemen. 4. Lembaga negara menurut UUD 1945 Amandemen. Bab 4. Demokrasi di Indonesia. A. Istilah dan definisi demokrasi. 1. Definisi singkat demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Definisi klasik demokrasi. 3. Definisi modern demokrasi. B. Sejarah perkembangan demokrasi.
Dalam berbagai pustaka, dalam kehidupan demokrasi telah terjadi jauh pada abad keempat dan 5 sebelum Masehi, yang dipraktikkan sebagai sistem-sistem politik pada zaman Yunani kuno. C. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Kebebasan. A. Kebebasan menyatakan pendapat. B. Kebebasan berkelompok. C. Kebebasan berpartisipasi. 2. Kesetaraan antar warga atau individu. 3. Pluralisme. 4. Paham individualisme. 5. Keadilan. D. Bentuk-bentuk demokrasi. 1. Demokrasi liberal. Prinsip demokrasi liberal didasarkan pada filosofi kenegaraan, bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. 2. Demokrasi komunis. Demokrasi komunis sebagai wujud perjuangan ideologi komunis ada dan tumbuh melalui gerakan revolusioner, berada pada kondisi era post-liberalis. 3. Demokrasi dan Islam. E. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi liberal di awal proklamasi. 2. Demokrasi terpimpin. 3. Demokrasi Pancasila. 4. Demokrasi era reformasi. Bab 5. Negara, hukum, dan hak asasi manusia. A. Negara hukum. 1. Kebutuhan terhadap negara hukum. 2. Konsep negara hukum. A. Konsep Rechtsstaat. Ciri-ciri Rechtsstaat. 1. Adanya perlindungan hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan kekuasaan. 3. Adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Dan 5. Mempunyai ciri lebih revolusioner sebagai hasil perjuangan menentang absolutisme raja, khususnya gerakan revolusioner Prancis, hingga menjadi Republik Prancis. B. Konsep rule of law. 3. Indonesia negara hukum. A. Perlindungan konstitusional. B. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. C. Pemilihan umum yang bebas. D. Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. E. Adanya pendidikan kewarganegaraan atau civic education. F. Adanya pemisahan kekuasaan. Penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti A. Kepolisian. B. Kejaksaan. C. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. D. Badan Peradilan. 1. Pengadilan Negeri. 2. Pengadilan Tinggi. 3. Mahkamah Agung atau MA. 4. Mahkamah Konstitusi atau MK. B. Istilah dan pengertian HAM. HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. Karena itu, tidak seorang pun diperkenankan merampas hak-hak tersebut. HAM juga merupakan instrumen untuk menjaga harkat, derajat, dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. C. Sejarah perkembangan HAM. 1. Hak asasi negatif atau liberal. A. Hak atas hidup. B. Hak keutuhan jasmani. C. Kebebasan bergerak. D. Kebebasan memilih jodoh. 2. Perlindungan hak milik. A.
hak untuk memilih wakil dalam pemerintahan atau badan pembuat undang-undang. B. Hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah. C. Hak untuk menyatakan pendapat. D. Hak atas kebebasan pers. 3. Hak asasi positif. A. Hak atas perlindungan hukum. B. Hak atas kewarganegaraan. 4. Hak asasi sosial. A. Hak atas jaminan sosial. B. Hak atas pekerjaan. C. Hak atas pembentuk serikat sekerja. D. Hak atas pendidikan. D. HAM dan pelaksanaan hukum di Indonesia. 1. Periode 1945 sampai 1949. Awal kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil menyusun UUD yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode 1949 sampai 1959 dengan berlakunya KRI-KRIS 1949 dan Undang-Undang Dasar S atau UUDS 1950 dan lahir setelah Declaration of Human Rights. 3. Periode 1959 sampai 1966 dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka peraturan HAM dalam UUD tetap sebagaimana berlaku pada periode 1945 sampai 1949. Yang keempat, periode 1966 sampai 1998 dengan berakhirnya demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Peraturan HAM dalam UUD 1945 ditambahkan aturan baru dengan referendum. 5. Periode 1998 sampai sekarang. Pergantian pemerintahan Indonesia tahun 1998 memberikan dampak besar pada pelaksanaan dan perlindungan HAM di Indonesia. 6. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. A. Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme. B. Kurangnya berfungsinya penegak hukum. E. Pemahaman belum merata di kalangan sipil dan militer. Bab 6. Warga negara Indonesia. A. Istilah dan pengertian warga negara. Istilah warga negara jika ditelusuri dari bahasa Inggris adalah berasal dari kata citizen, berarti warga negara atau warga kota. Citizen diturunkan dari istilah masa klasik, yaitu berasal dari kata civitas dari Yunani, kemudian berkembang menjadi civitatus dari Romawi, tumbuh ke dalam istilah Prancis. Citoyen dari kata cite yang pada abad ke-12 menumbuhkan gagasan citoyenne. Bahkan pada abad ke-13 muncul pula gagasan komcitien. B. Asas kewarganegaraan. 1. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. 2. Asas kewarganegaraan dari perkawinan. 3. Pewarganegaraan. C. Warga negara Indonesia. 1. Warga negara berdasarkan UU nomor 12 tahun 2006. 2. Asas penyusunan UU nomor 12 tahun 2006. 3.
asas-asas yang dianut dalam UU Nomor 12 Tahun 2006. 4. Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. 5. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 6. Hak-hak warga negara. Bab 7. Geopolitik dan wawasan Nusantara. A. Geopolitik Indonesia. 1. Pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan politik mencakup arti sebagai usaha memperoleh dan juga mempertahankan kekuasaan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama atau kehidupan bernegara. Geopolitik dalam arti kehidupan bernegara dapat diartikan sebagai upaya pemerintahan suatu negara mewujudkan cita-cita atau tujuan negara di seluruh wilayah negara. Istilah geopolitik pernah diutarakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. 2. Geopolitik Indonesia. A. Zaman kolonial Belanda. B. Deklarasi Juanda. B. Wawasan Nusantara. 1. Pengertian dan asas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, juga dimaksudkan sebagai tanggapan indrawi. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. 2. Filosofi wawasan Nusantara. A. Falsafah Pancasila. B. Aspek kewilayahan Nusantara. C. Aspek sosial budaya. D. Aspek kesejahteraan. 3. Kedudukan dan unsur dasar wawasan Nusantara. A. Wadah. B. Isi. C. Tata laku. 4. Tantangan wawasan Nusantara. A. Era baru kapitalisme. B. Pemberdayaan masyarakat. C. Sumber daya manusia. 5. Implementasi wawasan Nusantara. A. Masa Orde Baru. B. Masa Reformasi. Bab 8. Geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. A. Geostrategi Indonesia. 1. Pengertian geostrategi. Geostrategis berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik SDM maupun SDA, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Hakikat geostrategi Indonesia. B. Ketahanan nasional Indonesia. 1. Latar belakang. A. Manusia perbudaya. B. Tujuan nasional, falsafah bangsa, serta ideologi negara. 2. Pengertian ketahanan nasional. A. Ketahanan militer. B. Ketahanan ekonomi. 3. Asas ketahanan nasional. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. B. Asas komprehensif, integral, menyeluruh atau terpadu. C. Asas mawas ke dalam dan keluar. 4. Konsep ketahanan nasional. A. Trigatra. B. Pancagatra. 5. Sifat ketahanan nasional. A. Mandiri. B. Dinamis. C. Wibawa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.